Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di perkuliahan Fisika Dasar di semester 2 ini bersama saya Maisukwan Arif. Baik, sebelum kita mulai, jadi kalau kita kembali ke rencana pembelajaran semester kemarin yang saya sampaikan di pertemuan pertama, hari ini kita akan mempelajari materi vektor. Ya, mungkin saudara tidak asing dengan vektor karena memang di dalam matematika bergulat atau bergelut dengan yang namanya vektor. Jadi saya nanti mungkin menyampaikan inti-intinya saja. Untuk bagian-bagian dasarnya mungkin ada yang sudah mengenal, ada yang sudah tahu. Oke, jadi kalau kita bicara vektor, maka kita kembali ke definisi dari besaran. Jadi besaran dalam fisika itu adalah sesuatu yang mempunyai nilai, ya, mempunyai nilai dan besar. Nah, dalam hal ini besaran kita bisa membagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Yang dimaksud dengan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan yang dimaksud dengan skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah, alias dia hanya mempunyai nilai saja. Oke, contohnya, contoh dari besaran vektor adalah perpindahan, kecepatan, gaya, momentum, medan listrik. Semuanya besaran-besaran yang tidak hanya mempunyai nilai tapi juga mempunyai arah. Jadi kalau kita perhatikan, contohnya kecepatan mobil 20 km per jam ke timur, berarti ada nilainya yaitu 20 km per jam dan arahnya yaitu ke timur. Begitu juga untuk mobil berpindah sejauh 400 meter ke kanan. Dia menarik mobil-mobilan dengan gaya 2 Newton ke kanan. Jadi intinya ada nilai dan arahnya. Sedangkan untuk besaran skalar adalah besaran yang tidak memiliki arah. Contohnya adalah jarak, kelajuan, luas, volume, dan masih banyak yang lainnya. Contohnya mobil menempuh jarak 100 km. Jadi tidak ada arahnya. Yang penting dia sudah menempuh jarak 100 km. Begitu juga dengan ketika saudara mengendarai motor. Di speedometer tertulis di situ kelajuannya sekitar 40 km per jam misalkan. Nah, berarti tidak ada arahnya. Entah saudara mau ke barat, ke utara, selatan, ya. Jadi tidak ditemukan arahnya. Atau luas rumah 100 meter persegi. Jadi kalau tidak ada arahnya enggak namanya besaran skalar. Yang kita pelajari yaitu yang ada arahnya. Oke, next. Ada beberapa ketentuan umum dalam menyatakan vektor. Yang pertama adalah penulisan besaran vektor harus dibedakan dengan besaran bukan vektor. Biasanya dituliskan dengan huruf cetak tebal, cetak miring, ataupun huruf kapital. Contohnya, kecepatan disimbolkan dengan huruf P, ya, P kecil, ya. Kalau V besar, volume. Gaya disimbolkan dengan huruf F. Nah, di sini cetak tebal semua nih, dan miring. Momentum disimbolkan dengan huruf P dan lain-lainnya. Jadi kalau di komputer atau di laptop kita bisa men-set, kelihatan ya, artinya mana besar, mana miring. Tapi kalau di buku tulis, maka sebaiknya kita berikan tanda topi di atasnya. Nah, jadi ada tanda topinya. Yang kedua adalah besaran vektor digambarkan dengan anak panah lurus. Arah panah menunjukkan arah besarannya. Panjang garis anak panah merepresentasikan besaran dan besar vektornya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita menggambarkan vektor kecepatan 2 meter per sekon dengan garis 1 cm. Maka untuk kecepatan 10 meter per sekon harus kita gambarkan dengan garis sepanjang 5 cm. Ya, artinya perbandingannya tetap kita pakai. Nah, di sini 1 cm itu mewakili vektor 2 meter per sekon. Berarti kalau kita mau membuat
kecepatan atau vektor kecepatan 10 meter per sekon, maka kita harus membuat garis yang 5 kalinya 1 cm, yaitu 5 cm. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan vektor? Jadi vektor digambarkan dengan arah panah dengan panjang yang harus proporsional tadi ya, 1 cm untuk 2 meter per sekon, 5 cm untuk 10 meter per sekon. Kalau misalkan dibalik, jadi kalau A itu arahnya ke kanan, berarti kalau kita balik maka dia vektornya menjadi minus A, negatifnya dari A. Ya, lawannya kalau di matematika adalah negasi ya, nanti lawan. Kemudian 2A. Nah, misalkan 2A di sini panjangnya sekitar 3 cm misalkan. Berarti kalau 3A berarti ya 1 cm-nya mewakili 1,5 cm mewakili A. Berarti kalau 3A ya berarti 4,5 A. Nah, jadi harus proporsional perbandingan gambar atau garisnya. Yang kedua, suatu vektor dapat dinyatakan dalam bentuk komponen-komponennya. Misalkan sebuah vektor gaya F membentuk sudut alfa terhadap sumbu X seperti gambar berikut. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita uraikan komponen-komponennya. Nah, misalkan kita sebentar ya, kita orek-orek dulu ya. Nah, oke. Jadi di sini kita punya vektor F di sini ya, ini ada vektor F. Kemudian kita uraikan. Jadi kalau kita uraikan di sini ya, di sumbu X, nah, maka ini, nah, jadi panjang dari vektor yang ada di sumbu X ini adalah Fx, ya. Dan ketika kita uraikan di sumbu Y, bagian ini adalah Fy. Caranya bagaimana? Nah, untuk lebih mudah mengamatinya, jadi ini ada sudutnya di sini ya. Jadi kalau yang nempel sudut itu nanti Fx-nya adalah F cos alfa. Nah, dari mana dapatnya? Jadi kalau kita uraikan lagi, di sini ada sisi miring dan sisi saya sebutnya samping ya. Jadi ini kan depan, ini samping, ini miring. Nah, jadi perbandingan antara sisi samping dan sisi miring itu kan dapatnya adalah cos, ya loh. Cos alfa ini adalah sampingnya yaitu Fx, dan sisi miringnya yaitu F. Sehingga kalau kita pindah kalikan ya, Fx-nya sama dengan F cos alfa. Nah, maka dapatnya nih yang komponen di sumbu X. Begitu juga untuk yang Fy. Jadi Fy di sini kan berarti dia sama dengan sisi yang depan. Nah, jadi kalau depan yang diketahui dia miring, depan sama miring, kita dapat sin. Jadi sin alfanya adalah depannya, yaitu diwakili oleh Fy, dan sisi miringnya diwakili oleh F. Sehingga untuk Fy nya sama dengan F sin alfa. Oke, jadi itu cara menguraikan vektornya. Di sumbu X ada F cos theta, di sumbu Y ada F sin theta. Oke, kita kembali ke penjelasannya. Jadi sebentar, kita kali dulu modenya. Ya. Nah, jadi jika besar komponen vektor di sumbu X adalah Fx dan besar komponen vektor di sumbu Y adalah Fy, maka vektor F dapat dinyatakan dengan F sama dengan Fx I plus Fyj,
di mana I dan J adalah namanya vektor satuan. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom komentar di e-learning. Kita next lagi, kita hapus dulu. Oke. Selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Ada dua metode untuk menjumlahkan vektor, yaitu metode grafis, geometris, dan analisis. Oke, kita yang pertama dulu, metode grafis. Metode grafis di sini adalah penjumlahan vektor dengan menyatakan vektor-vektor dalam sebuah diagram. Panjang anak panah disesuaikan dengan besar vektor, artinya harus menggunakan skala dalam penggambarannya. Dan arah vektor ditentukan oleh arah ujungnya atau kepalanya. Metode grafis dapat dilakukan dengan metode jajar genjang, segitiga, dan metode poligon. Jika vektor A dan B, C dengan besar tertentu, maka penjumlahan dan pengurangan vektor secara grafis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Ada beberapa metode ya. Jadi yang pertama di sini ada metode kita grafis. Nah, di sini penjumlahan dengan metode jajar genjang ya. Jadi di sini pangkal vektor A dan pangkal vektor B itu jadi satu. Nah, pangkal ketemu sama pangkal ya. Kemudian kita menggunakan jajar genjang, jadi A, nah ini sama ya, ini juga sama, sehingga resultannya adalah yang mirip ini diagonalnya, jadi jajar genjang. Ya, jadi di sini pangkal ketemu dengan pangkal. Nah, berbeda dengan penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Nah, di sini tidak lagi pangkal ketemu sama pangkal, tapi ujung atau kepala vektor A ya di sini ini ketemu sama pangkalnya vektor B. Dan resultannya adalah berarti di sini dari awal ya, awalnya yaitu vektor A ya, pangkal vektor A. Kita tarik sampai kepala dari vektor B. Nah, inilah resultannya. Agak bersama hasilnya resultan, cuma metodenya aja yang berbeda. Ya, tadi kalau di sini tadi pangkal ketemu pangkal, tapi kalau di segitiga itu kepala ketemu sama pangkal. Nah, kemudian untuk metode penjumlahan dengan poligon ya banyak, tidak hanya 2 atau 3, ada banyak ya. Nah, jadi di sini misalkan vektor A. Nah, di sini konsepnya sama dengan penjumlahan tadi segitiga, yaitu kepala ketemu sama pangkal A sama B ya. Terus di sini kepala ketemu sama pangkal. Nah, hasilnya adalah tadi awalnya ada di A ya, kita tarik garis awal ke akhir. Nah, inilah resultan vektornya dengan metode poligon ya, seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja nanti disampaikan. Oke, kita pindah dulu modenya. Oke, hapus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau ada 2 vektor membentuk sudut ya. Jadi di sini ada 2 vektor F1 dan F2 membentuk sudut 60 derajat. Jadi kalau jumlah atau resultannya itu sama dengan R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alpha. Nah, tandanya kalau kita ubah menjadi min untuk yang suku 2F1 F2 cos alpha, maka disitu tidak lagi resultan atau jumlah, tapi sudah menjadi selisih vektor. Ya, itu cara menjumlahkan 2 vektor yang membentuk sudut. Nah, tadi metode yang kedua, selain metode grafis, kita juga bisa menggunakan metode analisis. Ya, jadi ini digunakan biasanya untuk lebih dari 2 vektor. Nah, contohnya seperti ini. Ada 3 vektor F1, F2, F3, di mana F1 10, F2, F3. F1 sama F3 dia membentuk sudut.
maka ini perlu kita uraikan terlebih dahulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kok bisa seperti itu? Mari kita uraikan. Oke, perhatikan ya. Oke, kita ubah dulu. Oke, sekarang yang perlu kita uraikan adalah vektor-vektor yang membentuk sudut baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y ya. Berarti ini sumbu X, di sini adalah sumbu Y. Jadi F1 di sini, F1 dia membentuk sudut 37 terhadap sumbu X, maka perlu kita uraikan dulu di sini. Nah, jadi apa? Dia membentuk sudut yang 37, berarti punya komponen di sini ya. Di sini adalah F1 cos 37. Sedangkan di sumbu Y dia juga punya komponen seperti ini. Ini berarti F1 sin 37. Oke, itu untuk F1. Sekarang untuk yang F3. Nah, kita ubah dulu warnanya. Warna banyak hijau. Nah, ini F3 ya. Kita uraikan dulu ya bawah sumbu X. Nah, ini ada sudutnya ya. Jadi ini adalah F3 cos 53. Kemudian yang di sini F3 sin 53. Oke. Nah, sekarang berarti sudah terurai semua di sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita tugasnya adalah menjumlahkan gaya yang ada di sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita buat dulu hasilnya. Ya, bagi kita aja. Jadi yang ada di sumbu X ya, sumbu X dulu, sigma F di X. Nah, di sini ada apa aja? Oh, ternyata di sumbu X ada dua gaya, yaitu F1 cos 37 sama F3 cos 53. Arahnya berlawanan, berarti kita kurangi. Nah, berarti F1 cos 37 dikurangi F3 cos 53. F1 nya 10 ya, cos 37 0,8, F3 nya 15, cos 53 0,6. Oh, berarti 8 dikurangi berapa nih? 1,5 kali 6, 9 ya. Nah, berarti min 1. Nah, itu min 1 Newton. Nah, tandanya nanti bisa kita ubah jadi positif. Kemudian di sumbu Y, oh, di sumbu Y ada dua gaya di sini, F1 sin 37 sama F3 sin 53 yang arahnya searah. Berarti ditambah dulu. Jadi F1 sin 37 ya ditambah F3 sin 53. Nah, kemudian dilawan sama F2. Oh, berarti dikurangi F2. Jadi 10 0,6 plus 15 0,8 min F2 nya 25, sehingga 6 ditambah berapa? 12 ya, dikurangi 25, 18, berarti min 7 Newton. Nah, kemudian kalau sudah ketemu sigma Fx sama sigma Fy, maka kita cari resultannya sekarang. Nah, untuk resultannya, F resultannya sama dengan akar dari, berarti antara sumbu X sama sumbu Y dia bentuk sudut 90 derajat. Jadi kita cukup menuliskan sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi akar dari tadi sigma Fx nya min 1 kuadrat ditambah sama min 7 kuadrat. Berarti hasilnya
1 tambah 49 sama dengan akar 50 Newton, atau 50 itu kan 25 kali 2 ya, berarti 5 akar 2 Newton. Nah ini untuk apa namanya resultannya. Nah kemudian Pak, tadi kalau vektor itu dia punya arah. Nah untuk menyatakan arahnya kita bisa menggunakan perbandingan FY sama Fx. Nah, kita ubah dulu ini kolornya merah aja. Jadi untuk arahnya ya, untuk arah, jadi kita menggunakan perbandingan tangan ya, tangan tetanya itu adalah sigma FY dibagi sama sigma Fx. Nah, berarti sigma FY nya adalah min 7, sigma FY nya min 1, berarti ini 7. Nah tinggal nanti anti tangan aja, 7 itu miliknya sudut berapa. Nah ini untuk menyatakan arah dari resultan vektor. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja ke kolom komentar. Ya kita ubah dulu. Oke, hapus ya. Next ya. Nah, ada beberapa soal. Nah, silakan kalian dikerjakan, dicoba ya. Kalau yang sudah, nanti hasilnya difoto kemudian tampilin di kolom komentar. Nah bisa untuk menjadi tambahan nilai buat saudara semuanya. Ada 4 nomor untuk yang ini, bisa di screenshot atau ditulis dulu soalnya. Kemudian nah masih ada lagi untuk yang analisis vektor 3 nomor, ada 7. Silakan yang bisa langsung dicoba, kemudian kalau sudah ketemu ditampilkan atau dilampirkan di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama lengkap dan name. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Nah sekarang perkalian vektor. Perkalian vektor ada 2, yaitu dot product sama cross product. Untuk melakukan perkalian titik atau dot product dari vektor satuan, terlebih dahulu kita nyatakan vektor A dan B dalam komponen-komponennya. Vektor A dan B kita uraikan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada vektor A dan B. A-nya dia punya komponen di sumbu X, Y, dan Z, dilengkapi JK ya. AXI, AYJ, AZK, dan B juga sama. Jadi A dot B, maka di sini antara vektor A dan vektor B hasilnya adalah komponen di sumbu X kalikan dengan komponen A dari sumbu X untuk A sama B. Begitu juga untuk yang Y dan Z nya, sehingga A dot B sama dengan AXBX, A ditambah dengan AYB plus AZ BZ. Jangan lupa ikuti tandanya, tanda plus minusnya. Jadi misalkan A dan B adalah vektor-vektor bukan nol, perkalian titik atau dot product dari A dan B ditulis A dot B, didefinisikan. Nah, sini A dot B adalah ada tanda mutlak di situ ya, itu artinya adalah besarnya. Jadi kalau ada vektor satuan harus kita ubah dulu besarnya. Nah, besar A dikalikan dengan besar B dikalikan dengan cos theta. Ini adalah untuk perkalian titik atau dot product, di mana A adalah besar vektor A, B ada tanda mutlaknya ya, besar vektor B, dan theta adalah sudut antara A dan B. Oke, next. Contohnya, jadi misalkan di sini ada dua buah vektor U dan V membentuk sudut sebesar 60 derajat, punya 4 besarnya. Nah, jadi sudah diketahui ini besarnya 4 dan V-nya adalah 7, maka U dot V-nya langsung aja kita masukkan ke U dot V besar U besar V dikalikan cos 60, hasilnya adalah 14 ya. Jadi kalau dot perkalian dot itu hasilnya adalah skalar, jadi tidak ada arahnya lagi. Nanti berbeda dengan yang cross. Nah, contoh yang kedua, diketahui B dan G adalah vektor di R.
dengan P 2I min 3J plus 4K, dan Q sama dengan 3I min K. Tentukan nilai P dot Q. Nah, P nya 2 min 3 4, Q nya 3 0 min 1. Maka P dot Q nya adalah tadinya X ketemu sama X ya, kemudian Y ketemu sama Y, dan Z ketemu sama sumbu Z. Malah ini pointernya. Nah ini jadi ini ya, nah, ini X kamu kalikan sama 2 sama 3 ya, hasilnya 6. Nah, ini kemudian ya, ini min 3 kalikan sama 0, hasilnya 0. Terus ini komponen di Z ya, 4, ini sama min 1, berarti min yang 4, karena hasilnya adalah 2 ya. Hasilnya sudah tidak ada IJ-nya lagi, alias hasilnya adalah skala. Oke, next. Nah, ketiga diketahui P 6,0 dan Q adalah 4,4. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh P dan Q. Nah, jadi panjang masing-masing vektor atau besar vektornya tinggal kita jumlah dari kuadrat komponennya. Jadi kalau 6,0 ya berarti ini 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 6. Kemudian untuk Q nya 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, berarti kan 16 dua kali ya, atau 4 akar 2. Maka untuk mencari sudutnya tinggal kita bolak-balik aja persamaannya tadi. Jadi kan kita tuliskan aja list ya. Jadi persamaannya untuk perkalian dot ya, jadi misalkan P dot Q itu kan besarnya P dikali besarnya Q kalikan cos theta, sehingga untuk mencari cos theta sama dengan P dot Q per besar P dikalikan dengan besar Q. Nah, berarti sudah sama yang di sini nih. Nah ini, jadi tinggal kita masukkan aja. P dot Q nya sudah diketahui ya, P dot Q nya mana jadi, oh ya kurang diketahui ini ya. P dot Q nya hasilnya adalah 24 ya. Diketahui P dot Q nya nilainya adalah 24. Jadi 24 dibagi sama 6 dikalikan 4 akar 2 dapat setengah akar 2. Nah nanti cos ya, jadi tadi kita dapat cos theta-nya adalah setengah akar 2. Ini miliknya siapa? Oh ternyata miliknya 45 derajat. Nah, seperti itu, udah nggak usah dibuat susah ya. Oke deh, kita kembalikan modenya. Nah, oke, kita lanjutin satu lagi, yaitu perkalian silang. Perkalian silang atau cross product adalah dua vektor ya. Misalkan antara vektor A dan vektor B yang dituliskan sebagai A cross B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang juga lurus vektor A. Nah, di dalam perkalian silang atau cross product antara dua vektor ada beberapa poin penting yang perlu kalian ingat. Nah, ini beberapa sifatnya ya. Pada perkalian silang tidak berlaku sifat komutatif, sehingga A cross B tidak sama dengan B cross A. Pada perkalian silang berlaku sifat anti komutatif, yaitu A cross B sama dengan B cross A. Kemudian berkaitan dengan sudutnya, jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus atau alfanya 90 derajat, maka A cross B nya sama dengan AB doang, karena nilai sin 90 derajatnya nilainya adalah sama dengan 1. Karena A cross B, ini saya tuliskan ya, perkalian crossnya. Jadi untuk tadi kalau perkalian titik itu pakai cos ya. Jadi kalau A cross B sama dengan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan sin theta. Nah ini kalau sin theta nya itu 90 derajat,
maka ini kan sama dengan maksimal ya, 1. Maka cukup kita tuliskan A dan B, cukup itu saja. Kemudian kalau sudutnya 0, maka hasilnya juga 0, karena sin datanya bernilai sama dengan 0, kali berapapun juga 0. Kemudian kalau berlawanan arah, alfanya 180, maka juga nilainya 0. Nah, perhatikan grafik dari sin. Nah, matematika harus di luar kepala nih ya. Nah, kan seperti ini grafik sin. Di sini adalah 0, ini berapa? 90 ya. Terus ini 180, 270 dan 360. Jadi ketika 90 dia maksimal 1, ketika 180 nah di sini 0. Kemudian akan bernilai -1 ketika 270. Nah, ini grafik sin harus dipahami dengan baik. Oke, kita kembalikan dulu. Nah, kemudian terdapat dua konsep perkalian silang pada vektor yang perlu kalian pahami. Konsep pertama adalah untuk yang sejenis ya, misalnya I cross I. Nah, ini konsepnya. Jadi I cross I, jadi kalau yang sama itu hasilnya 0. Nah, tadi kan berarti kalau dia sama berarti sudutnya 0 derajat alias berhimpit ya, sehingga nilainya sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah kalau I tidak sejenis, maka menggunakan siklus seperti berikut. Jadi I cross J sama dengan K, J cross K, I ya, K cross I sama dengan J. Jadi kalau kita bikin pola atau siklus itu searah jarum jam. Kalau dibalik maka ada muncul tanda negatif ya. Nah, contohnya misalkan di sini ada dua vektor A 4i plus 3j min 2k dan B 7i plus 2j plus 5k. Maka susun dua vektor di atas sehingga seperti bentuk berikut. Jadi kita susun nih I, J, K nya. Jadi di komponen I ada A punya 4. Jadi di sini untuk yang vektor A itu di bagian atas. Nah, ini vektor A, untuk ini vektor B nilainya ya, IJ nya. Nah, kemudian ditambahi dua kolom lagi, yaitu IJ diulangi lagi 4, 7, 3, 2. Nah, kemudian setelah itu beri tanda plus dan minus seperti berikut. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Nah, jadi kalau I, nah ini disilang I ketemu sama 3 sama 5, nanti tandanya positif. Kemudian J min 2 7 positif, K 4 2 positif, jadi kali ya, bukan ditambah. Kemudian lamanya sekarang, nah yang biru gantian, K 3 7 negatif, I min 2 negatif, dan J 4 5 negatif. Terus saya tulisnya gimana? Nah, seperti ini. Kalian tinggal menghilangkan. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Nah, jadi tadi I35 ya, ini I35 positif ya tandanya ya. Kemudian min 27 positif, min 27, nah, ini tandanya positif, tapi kan dia nanti ketemu sama negatif, kembalikan negatif. Kemudian ada 42K positif, kemudian 73K tandanya negatif, terus 2 min 2 negatif nih, dan 5 sama 4 J nya negatif. Kemudian jumlahi, kemudian I ketemu I, J ketemu J, K ketemu K, maka kita dapatkan hasilnya 19I min 34J min 13K. Nah, hasilnya di sini dia masih dalam bentuk vektor ya. Jadi kalau tadi perkalian ada dua ya, jadi perkalian ada dua, perkalian dot sama perkalian cross. Nah, untuk hasilnya dot itu hasilnya adalah skala, artinya sudah tidak ada IJK nya lagi, langsung angka-angka doang. Tapi kalau cross ini masih berubah besaran vektor. Oke, bisa dipahami ya.
kembali dulu maksudnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini untuk materi vektor. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara semuanya. Kita tutup dengan sebuah pesan yang disampaikan oleh ulama besar Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi tetap semangat walaupun pandemi, tetap semangat untuk belajar, karena kalian yang akan menentukan masa depan kalian sendiri dan bangsa ini. Jadi jangan menjadi generasi mager, jadilah generasi mager yang ada di depan laptop ya. Tentu saja untuk belajar, bukan untuk yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.